itu tidak bisa dengan mudah Allah mengampuninya sebelum kita meminta maaf atau saling bermaaf-maafan dengan saudara-saudara kita yang mungkin pernah tersakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa, para soimin soimat yang berbahagia. Kita jumpa kembali di akhir Ramadan ini. Semoga sehat selalu dan semoga puasa kita lancar sampai hari ini, dan semoga puasa kita berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang saya hormati, di antara fadilah atau keutamaan puasa adalah dosa-dosa bagi orang yang berpuasa itu akan diampuni. Sebagaimana sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan berharap ikhlas karena Allah, hanya berharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, semoga Ramadan ini benar-benar menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita harus tahu bahwa dosa yang diampuni adalah dosa yang ada hubungannya dengan Allah semata. Adapun dosa yang ada hubungannya dengan sesama manusia itu tidak bisa dengan mudah Allah mengampuninya sebelum kita meminta maaf atau saling bermaaf-maafan dengan saudara-saudara kita yang mungkin pernah tersakiti, baik itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Namanya kita bergaul, hidup bersama, tentunya kadang lisan kita berkata tapi tidak disengaja menyakiti saudara kita. Atau mungkin perilaku kita kemudian membuat orang lain tersinggung atau merasa sakit hati. Dan ini tidak bisa dimaafkan oleh Allah sebelum kita meminta maaf kepada orang-orang yang disakiti. Oleh karena itu, alhamdulillah kita punya tradisi di negeri kita ini. Sebagian kalau di kampung-kampung itu dengan cara berkunjung dari satu rumah ke rumah berikutnya, ke sanak famili, ke tetangga-tetangga yang bertujuan untuk bisa saling bermaaf-maafan. Dengan harapan agar dosa-dosa yang selama ini pernah ada di antara mereka, kemudian Allah juga memaafkannya. Kalau di perkotaan biasanya ada acara yang namanya halal bihalal. Tujuannya sama, karena kalau di kota itu orang sibuk, kalau suruh berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain tentunya makan waktu yang cukup panjang. Makanya dikumpulkan jadi satu, dikemas dalam acara halal bihalal. Yang tujuannya adalah sama, untuk bisa saling memaafkan di antara teman, kerabat, sanak famili, ataupun keluarga besar. Karena apa? Karena kalau sampai itu, kesalahan itu tidak dimaafkan, maka kesalahan itu akan kita bawa mati. Dan itu nantinya akan menjadikan kita orang yang rugi. Sebagaimana sabda Nabi, atadruna manil muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Fayati qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada fa wadoroba hada fa yu'to hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhida min khotoyahum
faturihat alaihi summa turiha finnar. Yang intinya bahwa nanti ada orang yang rugi. Orang yang rugi itu ditanyakan oleh Nabi, siapa orang yang rugi? Maka mereka orang yang rugi itu atau orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Tapi Nabi ternyata menjawab, orang yang rugi adalah orang yang datang di hari kiamat membawa sholatnya, membawa puasanya, membawa zakatnya, tapi bersamaan itu dia telah menyakiti saudaranya. Baik itu dengan cara mencelanya atau mencacinya atau menuduhnya atau memakan hartanya ataupun mungkin memukulnya. Maka kemudian itu belum dimaafkan oleh saudara kita, akhirnya kebaikan-kebaikan kita terpaksa kita jadikan sebagai alat ganti untuk membayar kesalahan kita. Sebelum ini terjadi, maka mari kita kembangkan tradisi halal bihalal dan juga saling berkunjung untuk saling memaafkan supaya kita benar-benar kembali suci seperti kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Semoga puasa ini benar-benar membawakan kita kembali kepada kesucian dan menjadi orang-orang yang beruntung. Minal aidin wal faizin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.